Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang tujuan pendidikan, subjek pendidikan, objek, lingkungan pendidikan, dan sarana prasarana pendidikan. Yang pertama yaitu tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan menurut Undang-Undang Dasar 1945 versi amandemen pasal 31 ayat 3 menyebutkan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Sedangkan menurut pasal 31 ayat 5 menyebutkan pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Adapun tujuan umum dan tujuan khusus pendidikan menurut Langeveldt tahun 1980. Yang pertama ada tujuan umum. Tujuan umum merupakan tujuan yang dicapai di akhir proses pendidikan, yaitu tercapainya kedewasaan jasmani dan rohani anak didik. Maksud kedewasaan jasmani adalah jika pertumbuhan jasmania sudah mencapai batas pertumbuhan maksimal, maka pertumbuhan jasmania tidak berlangsung lagi. Kedewasaan rohani adalah peserta didik sudah mampu menolong dirinya sendiri, mampu berdiri sendiri, dan mampu bertanggung jawab atas semua perbuatannya. Dan tujuan khusus merupakan tujuan tertentu yang hendak dicapai berdasarkan usia, jenis kelamin, sifat, bakat, intelijensi, lingkungan sosial budaya, tahap-tahap perkembangan, dan tuntutan syarat pekerjaan. Subjek pendidikan. Yang pertama ada subjek didik. Subjek didik atau peserta didik adalah setiap manusia yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan, baik pendidikan formal maupun pendidikan non-formal, pada jenjang pendidikan dan jenis pendidikan tertentu. Di dalam setiap proses belajar mengajar, yang perlu diperhatikan pertama kali adalah peserta didik, bagaimana keadaan dan kemampuannya. Adapun yang menjadi kebutuhan siswa yaitu yang pertama kebutuhan jasmani, yaitu yang berkaitan dengan tuntutan siswa yang bersifat jasmania. Yang kedua ada kebutuhan rohaniah, yaitu yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan siswa yang bersifat rohaniah. Yang ketiga adalah kebutuhan sosial, yang mana merupakan pemenuhan keinginan untuk saling bergaul sesama peserta didik, pendidik, dan orang lain. Dan yang keempat adalah kebutuhan intelektual, yang mana setiap siswa tidak sama dalam hal minat untuk mempelajari suatu ilmu pengetahuan. Maka dari itu, untuk mengembangkan kemampuan intelektual siswa, siswa dapat mengikuti beberapa kegiatan ekstrakurikuler yang dapat dipilih sendiri. Nah, adapun subjek pendidik. Subjek pendidik sendiri didefinisikan sebagai orang dewasa yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan dalam memberikan ilmu dan membimbing anak tersebut bisa menuju ke arah kedewasaan dengan gambaran kedewasaan yang senantiasa dibayangkan oleh anak dalam diri pendidiknya. Menurut Edi Suwardi tahun 1984, pendidikan harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu seorang pendidik harus mengetahui tujuan pendidikan, seorang pendidik harus mengenal peserta didiknya, dan seorang pendidik harus menyatu dengan anak didiknya. Selanjutnya ada objek pendidikan. Objek pendidikan adalah peserta didik atau orang yang menerima dan menjalani proses pendidikan yang dilangsungkan oleh subjek pendidikan ataupun yang dialami langsung oleh objek melalui pengalaman sehari-hari dan relasi objek dengan alam atau lingkungan. Pendidikan maupun pengajaran merupakan proses yang melibatkan dua variabel, yaitu si pendidik dan si terdidik. Dan ada lingkungan pendidikan. Yang pertama ada pendidikan informal atau pendidikan dalam keluarga yang merupakan kegiatan pendidikan yang tidak diorganisasikan secara struktural dan tidak mengenal sama sekali penjenjangan kronologis menurut tingkatan umum maupun tingkatan keterampilan dan pengetahuan. Keluarga memiliki peranan penting dalam perkembangan dan pertumbuhan mental maupun fisik pada anak.
Karena di dalam keluarga, anak mampu mengidentifikasi perilaku yang dicontohkan oleh orang tuanya untuk diterapkan pada kehidupan bermasyarakat. Karakteristik pendidikan informal, yaitu tujuan pendidikannya lebih menekankan pada pengembangan karakter. Peserta didiknya bersifat heterogen. Isi pendidikannya tidak terprogram secara formal atau tidak ada kurikulum tertulis, tidak berjenjang. Waktu pendidikannya tidak terjadwal secara ketat dan relatif lama. Cara pelaksanaan pendidikannya bersifat wajar. Evaluasi pendidikannya tidak sistematis dan insidental. Kredensial tidak ada dan tidak penting. Yang kedua ada pendidikan formal atau pendidikan sekolah. Pendidikan di sekolah biasanya disebut sebagai pendidikan formal karena merupakan pendidikan yang mempunyai dasar, tujuan, isi, metode, alat-alatnya disusun secara eksplisit, sistematis, dan distandarisasikan. Sekolah merupakan tempat di mana murid dan guru melakukan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka dan terdapat interaksi antara murid dan guru. Dan karakteristik pendidikan formal yaitu secara faktual tujuan pendidikan lebih menekankan pada pengembangan intelektual. Peserta didiknya bersifat heterogen, isi pendidikannya terprogram secara formal atau kurikulum tertulis, terstruktur, berjenjang, dan bersinambungan. Waktu pendidikannya pun terjadwal secara ketat dan relatif lama. Cara pelaksanaannya bersifat formal dan artifisial. Evaluasi pendidikan dilaksanakan secara sistematis. Kredensial ada dan penting. Yang terakhir ada sarana dan prasarana pendidikan. Sarana pendidikan adalah semua fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar mengajar, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, agar pencapaian tujuan berjalan dengan lancar, terstruktur, efektif, dan efisien. Sedangkan prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan, seperti halaman sekolah, kebun, tata tertib sekolah, dan sebagainya. Dalam Aturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang menyangkut standar sarana dan prasarana pendidikan secara nasional, pada bab 7 pasal 42 disebutkan bahwa setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Dan setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan suatu pendidikan, ruang pendidik, ruang perpustakaan, ruang kantin, tempat beribadah, tempat berolahraga, dan ruang dan tempat yang lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Nah, itu dia materi yang dapat saya sampaikan. Mungkin cukup sekian. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.